Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Arif Rahman, mahasiswa manajemen Undira kelas Sabtu siang, ingin membawakan materi tugas besar dari dosen pengampu saya, Bapak Peter, dengan topik keadilan dalam berbisnis dan hak-hak pekerja. Ya, yang pertama adalah pada dasarnya keadilan dalam berbisnis merupakan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Dan saat ini keadilan selalu menjadi topik utama dalam etika bisnis. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang menunjang kegiatan bisnis, dan juga jika prinsip keadilan dijalankan akan melahirkan wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Jadi memang keadilan ini perannya sangat penting ya bagi kesejahteraan bisnis, dari mulai pelaku sampai dengan hasilnya juga bisa terlihat dari kebijakan bisnis ini dalam keadilan ini. Selanjutnya mengenai teori keadilan, menurut Adam Smith itu hanya menerima satu konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu ya alasannya dia itu pertama karena keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesejahteraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain. Ketidakadilan berarti kepincangan hubungan antar manusia karena tidak setara yang terganggu. Jadi ketika ketidaksetaraan, maka keadilan itu pincang sebelah, tidak adil. Nah, mulai itu keharmonisan antara dua belah manusia itu akan mulai terganggu, dan efeknya juga bakalan panjang sih ya. Lalu keadilan menurut si Adam Smith ini yang kedua itu keadilan legal. Keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif karena keadilan legal hanya konsekuensinya lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Demi menegakkan keadilan komutatif, negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa kecuali. Ya, bisa kita lihat juga ini seperti kalau dalam perekonomian, terutama di masa pandemik ini, ya regulasi pemerintah itu sangat penting dalam perekonomian tiga sektor, dimana benar-benar si pemerintah itu memaksimalkan kerjanya sebagai regulator atau regulasi demi menstabilkan perekonomian. Lalu selanjutnya adalah dari si Adam Smith ini juga mengemukakan bahwa yang ketiga itu adalah menolak keadilan distributif, karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak. Semua orang tidak boleh dirugikan haknya. Keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Orang miskin tidak punya hak untuk menuntut dari orang kaya untuk membagi kekayaan kepada mereka. Orang miskin hanya bisa meminta, tidak bisa menuntutnya sebagai sebuah hak. Orang kaya tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang miskin. Ya, sosial experience sih kalau kayak gini ya. Jadi tergantung dari sikap dari kita sendiri, sosialnya seperti apa. Lalu untuk selanjutnya adalah prinsip komutatif dari Adam Smith. Yang pertama, prinsip no harm. No harm itu adalah prinsip yang tidak merugikan orang lain. Lalu prinsip non inversion. Lalu prinsip keadilan tukar. Pada dasarnya, prinsip no harm yaitu prinsip yang tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial apapun orang itu harus menahan dirinya agar tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan kepentingannya, sebagai konsumen, sebagai penyalur, sebagai pemasok, sebagai karyawan, investor, dan lainnya, maupun masyarakat dan masyarakat luas. Oke, lalu prinsip non-inversion ini yaitu prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan penghargaan dan hak
kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenakan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Ya, urus diri masing-masing sih ya, tapi tidak terlalu ikut campur ya. Kayak misalnya kita menjudge atau menilai pekerjaan orang lain itu lebih buruk, ya kan, dan pekerjaan kita yang lebih baik, belum tentu, karena kan semua itu punya standarnya, punya penilaian masing-masing, dan ada titik tolak ukurnya sih ya. Jadi ya kayak gitu tuh sama aja merusak citra profesionalisme dalam bekerja sih. Lalu campur tangan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran hak orang yang menjadi HAM atau kerugian, dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Tadi saya bilang sih dengan kayak gitu ya kan, sama aja kita nyari kesempatan dalam kesempitan untuk mengekspos siapa kita ya kan, tapi tidak seperti itu untuk persaingan yang sempurna. Oke, selanjutnya dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenakan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang dapat diterima, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Ya, yang selanjutnya dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individual tersebut, khususnya atas hak kebebasan. Oke. Lalu contoh keadilan dalam berbisnis. Keadilan dalam berbisnis, yang pertama itu adalah keadilan terhadap karyawan. Perlakuan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan manapun bekerja. Betul. Namun semakin adil perusahaan memperlakukan karyawan, komitmen dan kinerja karyawan akan semakin tinggi. Loyalitas akan terbentuk dari si perusahaan tersebut menghargai karyawannya, ya kan? Dimana kebanyakan saat ini kan modus operandinya banyak karyawan mengambil hak-hak para pekerja. Seperti misalnya contohnya gini, seperti cuti haid bagi para wanita. Banyak beberapa company atau perusahaan itu tidak menjalankan hak-hak tersebut, bahkan tidak menggantinya dengan penggantian yang layak. Karena cuti tersebut itu bagi perusahaan adalah cuti yang masih bisa, tidak wajib lah ya, jadi masih bisa dinegosiasi. Dalam hal ini kalau kita berpikir dengan sebagai perusahaan, mungkin ya kita akan meminta agar haknya itu ya si karyawan itu untuk bekerja lebih maksimal dan mencapai target, ya kan. Namun dari segi pekerja, dia akan merasa kecewa karena haknya tidak diberikan secara utuh gitu. Namun di garis tengahnya, solusinya biasanya para pekerja dan karyawan itu ya mengikuti aja gitu, mengikutinya ya udahlah gitu ya kan, lebih ikhlas sih padanya. Biasanya gitu sih ya, cuman 1 hari ini gitu. Dan dari segi itu juga bisa menurunkan si tingkat loyalitas si karyawan sih, dan karyawan sih biasanya akan lebih memperhitungkan setiap effort yang diberikan buat perusahaan gitu sih. Lalu selanjutnya keadaan terhadap masyarakat. Keadaan masyarakat yaitu berdirinya perusahaan apalagi berupa manufaktur tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik itu positif ataupun negatif. Contohnya gini, perusahaan manufaktur itu memiliki kendaraan armada. Armada itu biasa melewati lingkungan daerah penduduk masyarakat sekitar. Jika yang bahan baku yang dibawa atau mediasi yang dibawa oleh kendaraan tersebut berat, maka aspal yang ada di sekitar akan rusak dong, ya kan. Nah, oleh sebab itu makanya di poin keadilan terhadap masyarakat, pentingnya juga bagi setiap perusahaan menyisipkan CSR untuk menstabilkan dan memberikan pelayanan juga bagi masyarakat, ya dalam arti kesejahteraan juga sih ya bagi masyarakat, agar masyarakat juga senang dan masyarakat menerima perusahaan tersebut yang berada di lingkungan hidupnya itu ya
dengan senang hati dan merasa dihargai dengan program-program perusahaan CSR itu, sehingga kesejahteraan sosialnya lebih mutlak dan memberikan effort yang banyak sih ya, dengan keharmonisan seperti itu. Oke, yang terakhir adalah keadilan terhadap pesaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya persaingan, kita dapat terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis. Tapi di sisi lain, dengan adanya persaingan menciptakan inovasi agar menang. Menciptakan inovasi agar menang dalam persaingan merebut pelanggan. Persaingan adalah adrenalinnya bisnis, nyawanya bisnis. Persaingan adalah tolak ukur suatu bisnis dalam mencapai kesuksesan. Dan dalam persaingan ini kita bisa out of the box, keluar dari safe zone untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif, membangun perusahaan itu untuk lebih dapat berkembang dan mencapai visi misi yang diinginkan. Oke, yang terakhir adalah sedikit sharing experience dari saya. Ya, kita ketahui bersama pada saat ini di masa pandemik, Indonesia ini mengalami banyak sekali penurunan terutama di sektor ekonomi ya, dan peningkatan bagi para pengangguran. Oke. Dalam hal ini modus operandinya gini, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu kolaps di perjalanan COVID ini kan. Namun ada juga yang stay bertahan dan mungkin lebih eksis gitu dengan inovasi-inovasi barunya. Oke. Jika saya sebagai pekerja, saya akan berpikir bahwa saya harus mentaati dan mengikuti integritas perusahaan. Memang itu kan nilai kita. Namun di masa pandemi ini kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa kadang perusahaan memberikan pressure atau manajemen sistem yang baru, upgrade sistem yang kita pikir itu menyulitkan atau membuat kita nggak nyaman. Saya hanya meluruskan sedikit saja, semoga saya salah. Eksistensi perusahaan di masa pandemik ini memang tidaklah mudah, apalagi upgrade yang ada itu memang untuk persaingan kan, dimana perusahaan kita ini ingin dapat yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita selaku pekerja kita harus menjaga nilai integritas perusahaan kita dan tetap eksis dalam membinanya, dalam menjalankannya sih ya lebih tepatnya. Jadi ketika kemarin di masa COVID kita diberikan hak-hak tanpa potongan dan sampai saat ini kita masih bekerja, terus di masa-masa ini akhir-akhir ini perusahaan memberikan kebijakan baru, manajemen baru untuk eksistensi perusahaan, terus kita merasa apaan sih ini nggak penting banget, kayaknya nggak kayak gini nih gini. Coba hilangkan itu, berpikir positif. Anda butuh kerja, bukan perusahaan yang butuh Anda. Perusahaan nggak pernah butuh pekerja, tapi pekerja yang butuh perusahaan untuk melangsungkan hidupnya. Jadi out of the box, terima kenyataan, jalani. Karena doain apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan itu lebih baik daripada harus ngegerutu di belakang. Karena kalau kita tarik kasusnya secara prudensial dan secara feature and benefit, kita yang sangat diuntungkan. Jadi alangkah baiknya untuk open minded dan sadari bahwa dan yakinkan juga dalam hati Anda bahwa perusahaan itu selalu memberikan terbaik bagi karyawan. Hanya saja karyawannya kadang melihatnya dari kacamata sebelah ataupun kacamata perbandingan yang lain. Dan biasanya perusahaan memberikan keadilan bagi para pekerjanya ataupun hak-hak pekerjanya yang diistimewakan itu pada momen-momen tertentu sesuai dengan visi misi perusahaan dan SOP yang berlaku. Jadi ya buat saya pribadi, saya nggak pernah takut dan berpikir negatif untuk perusahaan saya dan untuk manapun, karena ketika kita berpikir positif maka positif yang akan terjadi.
ya sedikit naif sih ya, karena saya juga masih muda ya kan, terus berbicaranya seperti ini. Tapi memang harusnya kita seperti itu sih, karena ketika kita sudah dalam keterpurukan di masa pandemi, endemik itu udah menjadi ajang bagi kita untuk show off. Mungkin dengan itu perusahaan akan melihat Anda sebagai pekerja yang lebih baik dan produktif, sehingga Anda mendapatkan benefit yang lebih bagi perusahaan, dari perusahaan sih ya. Tuh. Karena jika Anda jadi pemimpin, apa yang Anda lakukan? Pasti akan melakukan hal yang sama, dan kebijakan Anda itu merupakan keputusan yang sangat menyangkut banyak orang dan keberlangsungan bisnis tersebut. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas kesempatan dan pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.